Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arminsyah Basir dari kelompok B dan teman saya Muhammad Yusuf Hakim dan Aidil Fuad. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint lingkungan kerja. Dan langsung saja kita mulai dari pembicara pertama, yaitu Muhammad Yusuf Hakim. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong karyawan bekerja secara maksimal untuk kemajuan perusahaan. Sedangkan menurut perusahaan sendiri mengatakan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Pada dasarnya, lingkungan kerja dibagi dalam dua kategori, yaitu satu, lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Dua, lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, kekayaan, kebersihan, mekanis, bau dan sedap, warna dan lain-lain. Itu dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap karyawan. Maka langkah pertama adalah harus mempelajari manusia, baik mengenai fisik, tingkah lakunya, maupun mengenai fisiknya. Kemudian digunakan sebagai dasar memikirkan lingkungan fisik yang sesuai. Kedua, disebabkan karena manusia itu bekerja bukan sebagai mesin. Manusia mempunyai perasaan untuk dihargai dan bukan bekerja untuk uang saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih kepada Muhammad Yusuf Hakim. Selanjutnya ada faktor lingkungan kerja yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Robin, lingkungan kerja fisik juga merupakan faktor penyebab stres setiap pegawai yang berpengaruh pada prestasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik adalah yang pertama ada suhu, kebersihan, penerangan, dan yang terakhir ada mutu udara. Yang pertama
pegawai. Tidak ada penerangan. Kerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu pegawai dalam memperlancar aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat dari intensitas cahaya juga tergantung pada usia pegawai. Capaian prestasi kerja pada tingkat penerangan yang lebih tinggi adalah lebih besar untuk pegawai yang lebih tua dibanding yang lebih muda. Dan yang terakhir ada mutu udara. Merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara yang tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pribadi. Udara yang tercemar dapat mengganggu kesehatan pribadi pegawai. Udara yang tercemar di lingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, mata perih, kelelahan, lekas marah, dan depresi. Dan selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan kerja yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ainul Fuad. Kepada Ainul Fuad, silakan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik untuk pekerjanya, usaha maupun bagi masyarakat tempat atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha menjaga setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat dapat mengakibatkan kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merujuk pada tradisi-tradisi fisiologis, fisikal dan psikologis dalam kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang dihidup. Segi agama usaha dalam kerja dan tentunya keselamatan juga adalah bagi berikut. Pertama, manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk perusahaan dan dapat membantu menurunkan tingkat gerakan kerja penyakit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan stres serta maupun meningkatkan kualitas kehidupan seseorang kerjanya. Perusahaan atau pemakai kerja peningkatan kualitas terhadap makan ini juga akan menghasilkan yang pertama meningkatkan produktivitas serta menurunkan jumlah pengangguran kerja yang hilang, meningkatnya dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen, turunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi, meningkatkan prestasi kerja dan pembayaran pajak yang lebih rendah karena menurunkan yang baik, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi antar pekerja. Hasil seleksi tenaga kerja yang lebih baik dan meningkatnya jumlah perusahaan. Kemudian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Jumlah biaya besar sering muncul karena ada kerugian dan akibat kematian, kecelakaan, tempat kerja yang penyakit yang berkaitan dalam kondisi pekerjaan. Bagian lingkungan kerja menurut kajian mengungkapkan bahwa manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan daerah kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Lingkungan kerja dapat berpengaruh terhadap kepuasan pekerja, karyawan, kepuasan pekerja, dan akibat dari situasi kerja yang ada di dalam perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh oleh karena bekerja dengan orang-orang yang bermanfaat adalah kerja dapat diselesaikan dengan tepat dengan pekerjaan kerja sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan. Lingkungan kerja yang baik yaitu lingkungan kerja yang kondusif, dengan kerja yang kondusif dapat dijalani adalah satu syarat untuk menciptakan kerja perusahaan yang lebih baik. Lingkungan kerja yang kondusif sendiri bisa diciptakan jika adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan maupun internal bawahan. Saya sampaikan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya ada manfaat. Selanjutnya kesimpulan. Pada kesimpulan presentasi kali ini, dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan hal-hal yang termasuk dalam sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya sistem kerja dalam perusahaan. Lingkungan kerja memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu lingkungan kerja fisik yang merupakan faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja berupa fisik dan lingkungan kerja non fisik yang mempengaruhi lingkungan kerja berupa hubungan antar rekan kerja. Dalam lingkungan kerja ada faktor-faktor yang sangat penting untuk menjadikan lingkungan kerja yang kondusif. Faktor tersebut antara lain suhu, kebisingan, pencahayaan, dan mutu udara. Hal itu harus diperhatikan dan disesuaikan dengan standar yang semestinya untuk menjaga serta mengantisipasi kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan komponen yang ada dalam lingkungan kerja tersebut.
dari kelompok kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Teleponnya.